Di masa kecil yang hangat, dua hati tumbuh berdampingan, melahirkan persahabatan. Satu kali aja Pak, tadi di kereta. Jam berapa sekarang? Tadi di kereta Pak, terakhir nih Pak, Jangan langsung dulu ya, cukup hari ini aja ya. terakhir Pak. Besok jangan diulang lagi ya. Oke Pak, ya. Makasih ya Pak, ya Pak. Hehehe, jam berapa ini? Pak, bentar Pak, Pak. Tadi itu di kereta. Ini udah berapa kali telah? Baru pertama kali telat. Ya udah kesana ke guru piket. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Duh, untung aja tadi nggak jadi telat. Sumpah ya, telat. Bahaya tuh. Makanya. Lu ini apa namanya? Hari ini les, sorry, hari ini. Masa sih? Iya, latihan. Yaudah yuk, cuma tapi capek banget. Tapi les kan? Les, yuk. Ya udah. Oke, selamat sore semuanya. Sore Seperti biasa, kita akan latihan lagi hari ini. Jadi tolong berikan yang terbaik. Let's go, awali dengan pemanasan. Ayo benar. Sila, mainlah jangan macam-macam. Ayo. Ya, Coach. Siap. Panggil aku pelari culture, panggil aku pelari culture, panggil aku pelari konten. Gak apa-apa pes keong, yang penting gayaku paten. Panggil aku pelari culture, panggil aku pelari culture, panggil aku pelari konten. Gak apa-apa pes keong, yang penting gayaku paten. Baru mulai lari langsung beli plat karbon biar nyampe, karena mau running ikatan. Jangan lupa. Mana sih? Pagi coach. Pagi coach. Pagi. Jadi gini, dalam waktu dekat bakal ada seleksi gitu lah dari pusat untuk rekrut atlet-atlet baru. Gimana atlet kamu? Bisa dikondisikan sih coach. Nanti saya info lagi deh gimana. Disiapin ya. Awas loh kalau nggak ada yang dari sini. Aman? Aman. Ya. Makasih ya coach. Makasih coach. Culture, panggil aku pelari. Ayo dong, lebih cepet lagi. Gimana sih anak-anak ini? Udah beberapa hari lagi mau seleksi, masih aja nggak ada progres. Aduh, capek banget Kai. Gimana ya, kalian ini udah berhari-hari latihan tapi nggak ada progresnya loh. Sorry Coach. Kalian tuh ngecewain saya banget, tau nggak? Aduh, maaf ya Coach. Jangan jadiin itu alasan, maaf. Jadi gini, beberapa hari lagi bakalan diseleksi dari pusat buat ada perlombaan yang dimana itu akan perlombaan yang bergengsi. Jadi kalian tolong siapin diri kalian ya. Saya nggak mau ada kayak tadi lagi lambat banget. Tolong ya diperhatikan. Kai, bentar lagi ada seleksi jadi atlet tuh. Ikutan yuk. Ayo, gue pengen banget tau, dari kecil kan gue udah bilang kan ke lo kalau misalkan gue suka banget lari. Iya, makanya kita harus ikutan ya, kita harus semangat latihannya. Ayo, pokoknya abis sekolah, abis les, pokoknya abis dari itu kita harus latihan terus ya. Yuk. Sumpah kan kemarin tadi coach itu bilang kalau misalnya ada seleksi atlet. Sumpah tuh kayak seru banget, sumpah kayak impian dari kecil gitu. Iya kan, pasti semua olahraga tuh kayak mau untuk lolos seleksi itu gak sih? Iya makanya kayak gue berharap banget bisa keterima gitu loh. Iya makanya kita harus latihan. Iya makanya hari ini latihan ya? Iya oke. Oke. Panggil aku pelari konten. Gak apa-apa pes keong, yang penting gayaku paten. Baru mulai lari langsung beli plat karbon biar nyampe, karena mau running ikatan. Jangan lupa kaos bolong satisfied agar naik status sosial. Aduh bentar gue kamar mandi dulu ya. Oke. Sila, saya mau ngomong sama kamu dulu dong sebentar. Oh iya coach, kenapa? Jadi gini, tadi saya lihat kamu sama Kayla, progres kamu cukup meningkat ya. Makasih coach. Itu menurut saya sudah pencapaian yang bagus.
Dan untuk mengenai seleksi yang dari pusat itu buat jadi atlet, saya bisa jamin kamu bakalan menjadi perwakilan dari cabang kita sih. Saya sama Kayla maksudnya coach. Kalau itu kayaknya jangan dipikirin dulu deh. Tapi setidaknya saya bisa pastiin kamu bakalan jadi perwakilan dari cabang kita. Gitu. Oke coach. Makasih ya coach. Semangat ya. Makasih coach. Hah? Jadi atlet? Sama Kayla gak ya? Shell. Yuk, Iya pulang. Kay. Yuk. Kenapa sih? Gak apa-apa, yuk kita pulang. Sumpah. Nginep ya sama aku. Ayo, seru-seruan bareng. Lo kenapa sih, Shell? Ini Kai, mama gue ngechat sama keluarga lo lagi. Iya, mama gue nyuruh mau ikut mama atau papa. Hah? Kok tiba-tiba gitu? Gak tau Kai, orang tua gue cerai. Demi apa? Oh, Shell. Katanya hari ini ada pengumumannya loh, yang soal kemarin soal atlet itu. Oh iya, hari ini. Semoga kita lolos deh berdua. Sumpah pengen banget. Yaudah, nanti duluan ya. Aduh, gimana ya? Sore coach. Sore. Gimana progresnya? Kalau dari penglihatan saya sih mereka berdua udah sama-sama nunjukin progres. Tapi kalau ini saya lebih mending Sheila sih buat jadi perwakilan. Apalagi ditambah dengan kepedeannya dia dan mentalnya dia, saya yakin bisa jadi perwakilan yang bagus sih buat cabang kita. Kalau gitu bagus sih, karena kebetulan kotanya sisa 1. Jadi cuma 1 coach. Iya, dari pusat, dari cabang-cabang lain udah banyak yang ngambil soalnya, dan potensinya nggak kalah. Satu lagi aja nggak bisa coach. Kota sih, nggak mungkin dong nambah kota. Iya sih. Tapi kalau dari kemampuan terpaksa untuk pilih 1. Oke deh. Jadi udah aman ya? Siap. Saya percaya sama pilihan kamu kok. Pasti coach. Ayo sini kumpul-kumpul. Udah hujan begini. Oke, duduk. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih dulu ke kalian berdua karena beberapa belakangan ini kalian udah menunjukkan progres yang sebelumnya udah saya inginkan. Berikutnya terkait dengan hal yang sudah pernah saya inginkan, yaitu adanya seleksi untuk menjadi atlet dari pusat. Sebenarnya kalian berdua udah sama-sama keren, udah sama-sama bagus. Tapi karena adanya keterbatasan kota, jadi saya dan coach yang lain memutuskan bahwa Sheila yang akan menjadi perwakilan dari tempat ini. Tapi tenang aja, buat Kayla masih banyak lagi kesempatan yang lain. Karena tenang aja, pasti bakalan selalu ada jalan kok. Oke. Thank you, Kai. Semangat girl, lulus. Thank you, Kai. Kai, balik bareng yuk. Oke, gue udah dijemput ya. Lo dijemput siapa? Biasanya bareng. Enggak, gue udah itu kok tadi. Lu tau gak sih Kai? Sekarang gue tinggal sama mama gue tau. Iya, jadi kayak sekarang gue udah ya lumayan merasa terhibur lagi lah setelah tinggal sama mama gue. Yaudah, gue duluan ya. Oke Kai, hati-hati. She wondered when the raindrops Duh, gimana ya? Gue ngerasa bersalah. Seharusnya gue bilang aja ke Kayla. Gue udah dikasih tahu coach waktu itu.
Kayak gini kan jadi repot. Gue jadi bete. Ah udahlah. Jangan aku ya yang buat ada bunyinya. Iya. Bunyinya kayak nyet gitu kayak gini. Iya. Kayla mana? Biasanya dia datang duluan. Kok jam segini belum datang sih? Kai, kamu kok tumben pindah tempat duduk? Emangnya kenapa? Gak apa-apa sih, aku cuman kayak pindah sini aja, lagi bete gitu loh sama Sheila. Emangnya kamu ada masalah apa sama dia? Jadi tuh, kan aku kemarin ada tes seleksi buat jadi atlet kan kemarin, di tempat les aku. Tapi tuh kayak, ya yang cuma kepilih itu cuma satu, itu Sheila. Terus aku gak kepilih, gitu. Terus kayak, aku gak terima aja gitu loh. Kadang kayak aku udah effort latihan segala macem, tapi malah yang keterima tuh Sheila. Dan do you know, kayak even Sheila tuh punya problem sama keluarganya gitu loh, kayak orang tuanya tuh cerai. Tapi kamu jangan bilang siapa ya, aku cerita kayak gini. Kayaknya kamu nggak harus ceritain itu ke aku deh. Itu kan rahasia dia ya. Coba kamu baikan lagi sama dia, deketin lagi. Masa cuma karena gitu doang kalian jadi misah gini? Kalian kan udah temenan lama. Ya gimana ya, cuma kayak aku agak kesel gitu. Tapi coba nanti aku pikirin lagi. Tapi aku drop sini dulu ya, untuk seminggu ini. Oke, makasih. Iya. Hai Sheila, tumben sendirian aja. Iya. Kamu kok tumben sendirian? Ya lagi mau sendiri aja. Beneran? Kamu lagi ada masalah ya sama Kayla? Enggak kok, nggak apa-apa. Serius? Ya sebenarnya kemarin sih di tempat latihan aku sama Kayla ada pemilihan seleksi untuk olahraga gitu, untuk perlombaan. Dan yang kepilih tuh aku. Tapi Kayla kayak nggak terima gitu deh, dia kayak bete, terus malah nyuekin aku deh kayaknya. Mungkin itu karena dia belum terima aja. Tapi pelan-pelan juga kayak biasa. Ya tapi nggak gitu juga dong. Ini kan coach sudah bilang, kita juga latihan bareng-bareng kok. Tapi kenapa sekarang dia malah bete? Dia nggak nerima hasil keputusan coach tau kayak gitu. Mungkin dia agak kaget aja. Coba nanti kalau semisal udah agak reda, pelan-pelan deketin lagi. Kamu kan udah temenan lama sama Kayla dari kecil kan? Iya sih, bener juga. Tapi kok kamu tahu sih aku sama Kayla lagi ada masalah kayak gini? Oh, kemarin si Kayla cerita ke aku. Kayla cerita? Ya kan, masalah kecil kayak gini aja harus dikasih tahu ke eksternal. Ngapain sih si Kayla? Kanak-kanakan banget deh. Bisa nggak sih selesai masalah ya udah sendiri aja. Gak usah ngeliatin eksternal kayak gini dong. Ini nggak enak, males banget. Sepi juga ya kayak gini. Biasanya kalau istirahat, selesai makan, ngobrol-ngobrol sama Kayla. Sekarang ya gini deh. Ya tapi dia juga salah gak sih? Apa gue yang salah ya kayak gini? Dia jadi bete. Apa semua ini salah gue ya? Dia berubah menjadi jarak, dan jarak berubah menjadi dinding yang sangat tebal. Dan dua sahabat yang dulu tak terpisahkan, tiba-tiba berdiri di dunia yang terasa berbeda. Di tengah kesunyian itu, Sheila menyadari sesuatu yang sederhana. Rumah bukanlah tempat ia berdiri. Rumah adalah seseorang yang selalu membuatnya merasa aman untuk kembali. Kayla! Kai! Kenapa? Kai, gue tahu kok. Gue juga sadar sampai ini kita ngejauh. Gue tahu kok ini semua
karena masalah pemilihan atlet itu. Tapi gue juga nggak tahu harus gimana, Kai. Kayak kita udah lakuin semuanya bareng-bareng, ini mimpi kita sama-sama. Tapi ya gimana lagi, coach milih gue buat jadi perwakilan jadi atlet. Gue minta maaf ya, Kai, karena gue waktu itu nggak langsung bilang ke lu kalau ternyata coach udah milih gue jadi perwakilan. Jadi kayak gini deh jadinya. Ya sebenarnya sih gue nggak begitu masalahin besar. Ya cuman gue cuma kayak pengen self ini sih kayak sendiri gitu, kayak nenangin diri gue. Tapi gue juga minta maaf ya kalau karena gue udah sempat ceritain soal keluarga lu ke Aurel. Maaf ya. Iya Kai. Ya Kai. Sekarang kita latihan bareng-bareng lagi yuk. Iya. Ya bisa pulang bareng terus nginep bareng lagi. Ayo Shil, dikit lagi lo bisa ya. Ayo Kai, temenin gue. Udah. Yuk, semangat. Dan begitu dua sahabat itu kembali melangkah berdampingan. Tidak lagi berlomba, tetapi saling menopang. Karena persahabatan sejati bukan tentang siapa yang pertama mencapai mimpi, melainkan siapa yang tetap tinggal ketika mimpi itu terasa menjauh.